Liverpool pastikan gelar juara musim ini. Dua pemain paling mengecewakan dari skuad Real Madrid. Rekor-rekor yang terpecahkan usai The Reds memastikan diri juara. Halo, salam jumpa kembali dengan channel gilabola.com. Inilah semua update paling penting hari ini. Jurgen Klopp menangis saat Liverpool juara. Bos Liverpool, Jurgen Klopp menyebut kemenangan klub untuk gelar pertama di era Premier League sangat luar biasa. Mereka berjarak 23 poin di atas Manchester City yang menduduki tempat kedua dan tidak bisa lagi secara matematis mengejar posisi Liverpool di puncak klasemen. Saya tidak punya kata-kata, kata Klopp kepada Sky Sports. Itu tidak bisa dipercaya, lebih dari yang pernah saya pikirkan akan terjadi. Sang pelatih asal Jerman yang mengenakan jersey Liverpool selama wawancara itu dan tampak sangat emosional menambahkan, menjadi juara bersama dengan klub ini benar-benar luar biasa. Ini adalah prestasi luar biasa dari para pemain saya dan kesenangan luar biasa bagi saya untuk bisa melatih mereka. Dan ketika Klopp terus diminta menggambarkan perasaannya, dia akhirnya berkata maaf semuanya, yang terbaik, lalu keluar dari sorotan kamera. Selamat ya, Herr Klopp. Manchester City gagal menunda pesta Liverpool. Manchester City harus mengalahkan Chelsea pada Jumat dini hari untuk menunda pesta juara Liverpool, tetapi gagal melakukannya. Pasukan Frank Lampard menang 2-1 dan dengan hasil itu memberikan kemenangan kepada The Reds dan memastikan sebuah malam perayaan yang luar biasa di luar Stadion Anfield. Kegagalan Manchester City menang atas Chelsea memastikan Liverpool juara dengan 7 laga tersisa sampai akhir musim. Manajer Jurgen Klopp telah mendalangi musim yang hampir sempurna dengan 28 kemenangan, 2 kali imbang dari 31 pertandingan dengan hanya 1 kekalahan. 2 gol Chelsea menguntungkan The Reds. Christian Pulisic mencetak gol pertama Chelsea tadi malam yang berawal dari kesalahan Benjamin Mendy memberikan bola gratis sebelum Kevin De Bruyne menyamakan kedudukan 1-1. Tetapi sebuah kesalahan handball dari Fernandinho di garis gawang menyebabkan pemain Brasil itu kena kartu merah dan The Sky Blues dijatuhi hukuman penalti pada 13 menit jelang akhir. Willian tidak berbuat kesalahan melesakkan gol itu dari titik penalti dan menyerahkan gelar juara Premier League musim ini kepada Liverpool. Handball Fernandinho nyaris luput. Dalam sebuah situasi kacau balau di depan gawang The Sky Blues, satu serangan Tammy Abraham menit 77 berhasil dibersihkan oleh Ederson. Serangan kedua dari sang pencetak gol pertama Christian Pulisic juga berhasil dibuang oleh Fernandinho dari batas garis gawang, namun serangan berikutnya dari Tammy Abraham sepertinya dibersihkan dengan menggunakan tangan kirinya. Jika Anda melihat tayangan ulang dari peristiwa pada menit 77 itu, wasit Stuart Atwell sempat memberi petunjuk agar pertandingan dilanjutkan sebelum kemudian menghentikan laga dan memeriksa layar video asisten wasit. Itulah momen yang paling menentukan dalam hasil Chelsea versus Manchester City usai dengan skor 2-1 malam tadi. Setelah wasit memeriksa layar video asisten wasit, ia memutuskan kartu merah untuk Fernandinho karena menghalangi gol dengan tangannya dan tendangan penalti bagi The Blues. Pemain Brasil Willian maju sebagai eksekutor dan dengan dingin melesakkan bola, skor 2-1. Rekor-rekor Liverpool musim ini. Ada sejumlah rekor yang ditumbangkan oleh Liverpool seturut dengan kepastian mereka menjadi juara Premier League musim ini. 1. Jurgen Klopp mengukuhkan diri sebagai manajer Jerman pertama yang memenangkan piala di divisi teratas sepak bola Inggris dalam 131 tahun usia kompetisi tersebut. Kedua, Liverpool dengan demikian mencatatkan diri sudah menjadi juara di divisi teratas sepak bola Inggris sebanyak 19 kali dalam sejarah. Dengan 11 kali diantaranya terjadi dalam rentang 1973 sampai 1990. Hanya Manchester United 20 kali yang lebih sering juara daripada The Reds. Rekor ketiga, untuk pertama kalinya dalam 30 tahun Liverpool kembali menjadi juara di tingkat teratas sepak bola negeri itu. Terakhir kali mereka berhasil melakukannya adalah pada musim 1989-1990. Pada waktu itu divisi teratas belum diberi nama Premier League. Keempat, tidak mudah menjalani musim sebaik ini seperti yang dilakoni oleh The Reds. Juragan Jurgen meraih 86 poin sejauh ini dengan 7 laga tersisa sampai akhir musim, mencatatkan 28 kali kemenangan, 2 imbang, dan 1 kali kalah. Rekor yang kelima, gap sebesar 25 poin yang pernah membentang antara tim urutan pertama dan kedua di klasemen Liga Inggris adalah gap terjauh yang pernah terjadi
dalam sejarah kompetisi level top Inggris. Rekor ke-6, betapa hebatnya tim Liverpool musim ini bisa dilihat dari rata-rata pencapaian mereka dibandingkan musim-musim lalu. 28 kemenangan, 2 hasil imbang, dan 1 kekalahan musim ini itu jauh dibandingkan dengan rata-rata catatan mereka pada musim-musim lalu. Lihat ya, dari musim 1990-1991 sampai dengan musim 2018-2019, The Reds mencatatkan rata-rata 19,57 kemenangan dalam tiap musim, rata-rata 9,7 hasil imbang dalam setiap musim, dan rata-rata 9,14 kekalahan dalam setiap musimnya. Rekor ke-7 yang dicatatkan oleh Liverpool ini adalah pekan tercepat sebuah tim memenangkan gelar juara Liga Inggris. 7 laga tersisa sebelum akhir musim. Rekor terbaik sebelum ini adalah 5 pekan sebelum akhir musim yang dicatatkan oleh Manchester United pada tahun 2001 dan oleh Manchester City pada tahun 2018. Christian Pulisic balas budi ke Jurgen Klopp. Jika Anda heran mengapa pencetak gol Chelsea, Christian Pulisic, bisa mencetak gol sebegitu hebatnya pada laga melawan Manchester City tadi malam, ingat saja siapa yang menjadikannya superstar di Borussia Dortmund. Siapa? Jurgen Klopp. Manajer Liverpool saat ini, Jurgen Klopp adalah orang yang mempromosikan Pulisic menjadi bintang sepak bola seperti saat ini. Sang remaja Amerika itu menimba ilmu di Akademi Muda Borussia Dortmund pada periode 2015 sampai 2016 sebelum ditarik masuk klub ke skuad senior BVB pada tahun 2016. Selama 3 tahun di Westfalen Stadion, Pulisic tampil sebagai starter dalam 81 pertandingan dan mencetak 10 gol, membuatnya direkrut oleh Chelsea pada pertengahan tahun 2019. Tahun 2016 itu usianya masih 17 tahun. Jadi gol Pulisic tadi malam sudah selayaknya membalas budi kepada Jurgen Klopp. Sedikit kacau di luar Anfield. Ada sedikit kekacauan di luar Stadion Anfield pada hari Kamis malam saat pendukung Liverpool berkumpul untuk merayakan gelar juara mereka. Itu adalah gelar juara pertama dalam 30 tahun dan gelar pertama di era Premier League. Terakhir kali The Reds juara adalah pada tahun 1990 dan waktu itu divisi teratas sepak bola Inggris belum dinamakan Premier League. Pemain penting Liverpool. Kiper Alisson Becker yang mengesankan musim ini telah dibantu oleh seorang pemain defensive genius dalam diri Virgil van Dijk, dan kemitraan ini menyebabkan Liverpool kebobolan hanya 21 gol dalam 31 pertandingan. Sebagai perbandingan, Manchester City kebobolan 33 gol sejauh ini. Chelsea 41 gol dalam 31 laga. Sementara itu Trisula penyerang mereka Mohamed Salah menyerangkan 17 gol. Sadio Mane 15 gol dan Roberto Firmino 8 gol sejauh musim ini. Masih ada 7 pertandingan tersisa, jadi angka ini masih bisa bertambah. Satu-satunya tim yang berhasil mengalahkan Liverpool. Watford adalah satu-satunya tim di Liga Inggris yang berhasil mengalahkan Liverpool musim ini. The Reds mencatatkan 21 kemenangan dari 22 pertandingan Liga Premier mereka musim ini, awal terbaik dari tim manapun dalam sejarah kompetisi Premier League. Selain itu, mereka telah mengumpulkan 23 kemenangan beruntun di Anfield dan selisih 25 poin dari Manchester City pada urutan kedua sebelum jeda akibat krisis pada bulan Maret. Itu adalah gap terlebar yang pernah ada sepanjang masa. Sebelum kita melihat 2 pemain yang paling mengecewakan dari skuad Real Madrid, klik dulu subscribe, share, dan tendang loncengnya. Update transfer hari ini. Kesepakatan pertukaran Pjanic dan Arthur semakin dekat. Pemain Barcelona Arthur Melo telah menerima tawaran yang dinaikkan dari Juventus sebesar 5,5 juta euros per musim, atau setara dengan 87 miliar rupiah. 3 kali lipat gajinya saat ini di Nou Camp ditambah bonus ini itu. Pierre-Emerick Aubameyang adalah salah satu pemain paling dicari saat ini. Kontraknya di Arsenal akan berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dengan Inter dan Barcelona tertarik menggunakan jasanya. Sekarang Juventus juga dikatakan memantau striker itu dan akan bergerak jika kesepakatan untuk striker Napoli, Arkadiusz Milik, gagal terjadi. Kontrak Gianluigi Donnarumma dengan AC Milan selesai pada 30 Juni 2021 dan meskipun ia memiliki tawaran dari PSG yang bisa memberikan sepak bola Liga Champions, kemungkinan besar Gianluigi Donnarumma akan tinggal di Stadion San Siro.
Donnarumma berharap untuk mendapatkan kenaikan gaji dari 6 juta euros per musim menjadi 9 juta euros per musim atau 142 miliar rupiah, serta klausul pelepasan 50-60 juta euros jika AC Milan gagal lolos ke Liga Champions musim depan. Borussia Dortmund jual mahal dalam kasus Jadon Sancho dengan klub Jerman itu menuntut 130 juta euros atau 2 triliun rupiah lebih dari Manchester United untuk bisa mendapatkan sang striker. Dortmund juga menawarkan kontrak baru untuk membuatnya tetap berada di Bundesliga. Menurut laporan The Daily Express, Barcelona siap menawarkan Filipe Coutinho atau Nelson Semedo sebagai barter untuk Tanguy Ndombele, rekor transfer Tottenham Hotspur yang mengatakan bahwa ia ingin pergi. Pedro Rodriguez akan bergabung dengan Roma secara gratis ketika kontraknya berakhir pada akhir musim, kata Calcio Mercato. Pemain sayap itu telah menyetujui kontrak 2 tahun dengan opsi untuk musim ketiga, sementara ia akan mendapatkan gaji 3 juta euros per tahun yang setara dengan 47,5 miliar rupiah. Belum lama berselang, Paris Saint-Germain menghabiskan 400 juta euros atau 6,3 triliun rupiah untuk mendatangkan hanya 2 pemain saja. Tetapi sekarang, musim panas ini diperkirakan bahwa mereka hanya akan memiliki sekitar 70 juta euros atau 1,1 triliun untuk biaya transfer, setelah membayar mahal untuk pemain pinjaman Mauro Icardi. Angka 70 juta euros ini pun masih bisa lebih sedikit lagi. AC Milan ingin Timue Bakayoko kembali ke klub mereka tempat ia pernah bermain selama musim 2018-2019. Dia tampaknya tidak memiliki masa depan di Chelsea, tetapi harga permintaan sebesar 35 juta euros atau 554 miliar kemungkinan terlalu mahal untuk Rossoneri. Real Madrid keluhkan jadwal La Liga. Los Blancos mengeluhkan jadwal pekan ke-24 La Liga saat mereka tandang ke Athletic Bilbao yang terjadi hanya dalam waktu 62 jam saja setelah pertandingan pekan ke-23 saat mana Real Madrid menjamu Getafe di Bernabeu. 62 jam ini kurang dari batas minimal 72 jam yang pernah disepakati dengan Persatuan Pemain Profesional FIF Pro guna menjamin kesehatan dan keselamatan para pemain. Gareth Bale dan James mengecewakan. Gareth Bale dan James Rodriguez merupakan 2 pemain yang paling mengecewakan dari skuad Real Madrid. Tidak heran jika Zinedine Zidane menyingkirkan mereka dari daftar starter. Setidaknya itu yang terjadi sampai musim dihentikan pada bulan Maret. Pelatih Prancis itu telah memberi mereka berdua peluang, tetapi keduanya masih mengecewakan. Ini hanya membuktikan Zidane benar tidak keberatan Gareth Bale dan James pergi pada musim panas lalu. Kasus pemain Wales itu paling membuat frustrasi karena penampilannya sangat berbeda sebagai pemain dengan gaji tertinggi di dalam skuad. Zinedine Zidane memberi Bale posisi starter saat laga melawan Mallorca dan dia sepertinya hanya berjalan-jalan ke sana kemari saja sepanjang pertandingan, nyaris tidak melakukan apa-apa. Untuk seorang pemain sebesar itu dari segi reputasi dan gajinya banyak yang diharapkan darinya. Itu hanya penampilannya yang ke-20 musim ini dengan 13 kali sebagai starter dan angka-angkanya sangat mediocre. Hanya 3 gol di mana 2 datang dalam 1 pertandingan yang sama melawan Villarreal serta 2 assist. Hal yang sama juga terjadi pada James Rodriguez. Pemain Kolombia itu tidak menjalankan tugasnya secara baik saat ia secara mengejutkan masuk ke dalam starting 11 di Real Arena melawan Real Sociedad. Dia lambat, tidak selaras, tidak tepat, dan tidak pernah menunjukkan kualitas yang kita semua tahu dia miliki di kaki kirinya. James Rodriguez bahkan sama sekali tidak mendekati bayangan seorang pemain yang mengagumkan pada musim pertamanya di Real Madrid ketika dia mencetak 17 gol dan memberikan 18 assist dalam musim 2014-2015. Musim ini dia telah mencetak 1 gol saja dan membuat 2 assist hanya dalam 14 pertandingan. Selain itu, pemain berusia 28 tahun itu telah membuat gangguan di ruang ganti selama penampilan terakhirnya di depan publik, di mana dia mengklaim ingin pindah ke Atletico Madrid, merasa frustrasi di Los Blancos. Setelah tampil mengecewakan di San Sebastian, James tidak tampil di kandang pada laga melawan Mallorca. Penampilan mengecewakan dari mereka berdua hanya mengkonfirmasi keputusan Zidane musim panas lalu adalah tepat. Biarkan Gareth Bale dan James Rodriguez pergi.
Itulah semua dari gilabola.com hari ini. Terima kasih sudah nonton. Anda bisa mengikuti video-video kami berikutnya dengan klik subscribe, share, dan tendang loncengnya.